juga nih bagi anak muda nanti. Bisa nggak jadi caleg tanpa harus melakukan money politik ya? Mungkin kalau daerah saya bang, di kabupaten saya misalnya bang, di, di dapil saya gitu, nggak bisa bang. Jadi hari ini kita sebenarnya eh, teman-teman sebenarnya mau konsepnya ini ya, konsepnya sebetulnya kita santai, kita sebenarnya sini ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrol tentu ada topiknya ya kan, topiknya. Dan mungkin sebagian besar sudah diceritakan. Ini manggil Om atau manggil Bang menurut topik ini? Manggil Om. Ceritakan Udah memperkenalkan topik loh. apa? Tapi ternyata mereka manggilnya Bang tetap. Udah ceritakan topik mungkin kan dengan Arga, dengan Sahmen, apa kita bertemu di sini dan kemudian apa agendanya. Tapi memang sebelum kita mau ngobrol tentu kita inilah ya kan kenalan dulu karena pasti abang pun juga baru ketemu kalian Arga Sahmen baru sekarang gitu kan. Ya, Bang. Jadi kalau aku Daniel dari Kota Barat, aku alumni ekonomi pembangunan, ekonomi pembangunan. Mungkin stambuknya agak agak masih ya nggak jauh kali sih. Ya masih masuk orde reformasi lah ya kan, bukan orde lama atau orde baru gitu kan. Jadi alumni ekonomi pembangunan Stambuk 2004, selesai kuliah itu 2008. Jadi sekarang sedang mengambil studi S2 di UGM. Kemudian inilah tanya-tanya dulu ya kan. Dari ini ada Arga, ada Sahmen. Kalau Arga sendiri, Arga dari boleh cerita sedikit nggak Arga? Mungkin apa namanya jurusannya, lalu kemudian kegiatan sehari di kampus selain kuliah itu apa gitu? Mungkin boleh cerita sedikit Arga? Bang, izin memperkenalkan bang, nama saya Arga Syahputra Damani. Saya Oke. dari Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 20, prodi akuntansi. Jadi kalau kebiasaan saya itu bang sebenarnya bang, bicara-bicara itu bang tentang politik ini sebenarnya di warkop gitu bang. Baru Oke. baru saya pun sering baca-baca di di YouTube gitu orang-orang lagi debat gitu bang. Bahasa tentang Berarti politik. inilah warkop kita sekarang ya kan untuk sementara ya. Warkop virtual ya kan. Nah, Kalau Arga sendiri ada ikut organisasi, maksudnya selain di kampus kegiatan akademis, ada ikut apa namanya ekstra yang lain organisasi misalnya, ada dulu nggak Arga? dulu bang, sekarang nggak aktif lagi bang. Dulu dulu pernah juga bang berkecimpung dia bang di di PDIP bang, pernah bentar. Cuma nggak lagi Jadi sekarang. Ya bang, Persatuan Mahasiswa itu ya. Oh sekarang udah aktif lagi. ya bang. Oh berarti mereka itu ada yang divisi menjaring mahasiswanya berarti ya Arga ya. Bukan bang, dulu dulu saya pernah di PDIP bang. Oh PDIP, oh PDIP, oke. Nah, Saya dengar PBB, oh PDIP. Oh ya oke. ya bentar aja bang gitu, hanya hanya ini cari-cari pengalaman aja gitu bang. Oh gitu. Berarti Kayak 2020 sekarang proses inilah ya, proses menyusun lah ya, ya bang, ya. skripsi ya. Ya. Oh, nah, kalau Sahmen, apa men? Mungkin boleh kenalan sedikit. Aku manggilnya Sahmen lah ya, men gitu ya. Boleh, boleh Bang, boleh, boleh. Boleh cerita sedikit, kenalan sedikit, men. Oke. Eh, Kalau nama aku sendiri Bang, Samen Bancin, eh, dari Teknik Sipil ya, Teknik Sipil USU, Sambuk 2020, Fakultas Teknik ya. Jadi kalau em, sekarang ya, jadi dari sibukannya skripsian juga ya, sama tadi. Eh, untuk kegiatan gitu kan, mungkin dari ini ya, kalau Bang teman-teman tahu tuh, Perkantas. Jadi di Perkantas, kebetulan aku dari siswa SMA Negeri 2 Medan dulu, sekolah di situ, eh, sudah dijangkau sama Perkantas gitu kan, di pelayanan siswa. Jadi sekarang melanjutkan sebagai pelayan siswa gitu dari Perkantas. Dan ya di pelayanan sering sering bahas politik juga lah gitu, apalagi kemarin Oh, pemilu gitu. oke. Seru ini. Harga sama Sahmen.
bukan orang yang baru dalam bicara-bicara ngobrol-ngobrol politik ini ya kan, ngobrol politik kalangan anak muda lah ya, walaupun mungkin konteksnya agak lebih beda dengan kita dulu, Fik. Kita laku buat ya, Fik, biar ada kawan Fik. Nanti kalau aku sendirian nggak enak kan. Kita yang Siap, agak siap, sedikit Bang. Oke, Bang. Baik, baik, Bang. jadi, nah, jadi dalam beberapa waktu ke depan kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya, tentang pemilu 2024 dalam perspektif kawan-kawan mahasiswa lah ya, Harga dan juga Sahmen gitu ya. Bagaimana sih melihat ya, walaupun sekarang sudah apa namanya, sudah selesai satu tahapan gitu ya, dan memang kita tidak akan membahas apa namanya hasil atau topik tentang calon tertentu, tidak, tapi nanti kita akan ngomong bagaimana sih yang teman-teman rasakan atau yang teman-teman pengalaman terkait dengan apa namanya pemilihan yang sudah berlalu kemarin ya. Apa topik yang kita gali? Nanti mungkin sebentar Taufik boleh apa ya, boleh share Boleh? ada Boleh. video yang kita share sebentar sebagai pemantik lah ya, mantik diskusi kita sore hari ini. Silakan. Saya lebih suka kalau kampanye presidennya itu melalui sosial media, tidak kaku seperti memasang baliho atau poster-poster. Dan yang jelas tidak muluk-muluk, karena saya rasa anak muda sekarang sudah cukup pintar untuk membedakan mana yang realistis dan mana yang mengada-ada. Menurut saya pemimpin yang bagus itu pemimpin yang luwes, terus juga gaya bicaranya bisa menyesuaikan, baik di event-event tertentu tuh santai dan juga tapi serius juga sih, dan bisa juga berkomunikasi lebih kepada masyarakat. Pemimpin yang bisa menjelaskan dan bisa menjabarkan visi misinya dengan jelas tentunya dan terukur juga, lalu beliau juga bisa dengan baik itu dekat dengan seluruh rakyat ataupun masyarakat. Lebih dari 60% pemilih pada pemilu 2024 ialah generasi Z dan milenial, atau generasi yang berada pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Mereka dikategorikan sebagai pemilih muda pada usia produktif. Sejumlah calon presiden dan wakil presiden seperti Anies Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi sosial media guna berkomunikasi dengan generasi Z dan milenial yang sangat lekat dengan penggunaan sosial media. Menurut pengamat politik UIN, Adi Prayitno, generasi muda memiliki kecenderungan suka pada calon pemimpin yang interaktif dan luwes. Karena anak-anak muda ini maunya dia dihargai sebagai pemilih, bukan hanya sebatas objek yang kemudian digiring seperti domba masuk ke TPS dan setelah itu dilupakan, tidak. Karena anak muda ini cenderung ingin dijadikan sebagai partner oleh calon, partner ngobrol, partner diskusi, dan kemudian ketika para pemuda sebagai pemilih itu dianggap orang, gitu, dianggap penting bagi pemilih, disitulah kemudian ketertarikan itu secara perlahan mulai disematkan. Adi Prayitno juga menambahkan, para calon presiden dan wakil presiden harus memanfaatkan momen ini guna mengedukasi para generasi muda agar lebih cerdas dan melek politik. Jika tidak diarahkan, generasi Z dan milenial memiliki kecenderungan apatis atau tidak peduli yang akan membahayakan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia. Nora Spasia, Fadli Julian, Jakarta. Thank you. Oke, teman-teman, seperti yang tadi di awal ngantar lah ya, aku sampaikan tadi bahwa ya kita sudah melewati satu proses demokrasi, yaitu namanya pemilihan umum. Kita sudah memilih wakil-wakil kita nanti, kemudian kita juga sudah memberikan pilihan siapa nanti yang akan jadi pemimpin untuk 5 tahun yang akan datang. Dan proses itu sudah terlalui dan kita bersyukur ya, kita puji Tuhan bersyukur bahwa dari sisi pelaksanaan berlangsung dengan aman ya, dengan aman, tidak ada pergesekan, tidak ada keributan, karena itu yang paling penting juga, boleh berjalan dengan aman. Terhadap aspek-aspek lain yaitu masih berproses, tapi paling tidak di tanggal 14 Februari itu kita bersyukur pemilu berlangsung dengan aman ya, aman, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti. Oke. Nah, teman-teman, meskipun sudah berlalu, tapi kita ingin mereview, merefresh kembali ya tentang pemilu ini, khususnya di kalangan anak-anak muda ya. Kalau video tadi mengatakan ya memang ada bonus demografi, kemudian juga yang menarik di dalam pemilu kita saat ini itu adalah banyaknya pemilih muda ya, banyaknya pemilih muda.
Dan bahkan dalam survei-survei yang kita lihat di televisi itu, eh, partisipasi pemilih muda itu ternyata menentukan bagi paslon-paslon apakah itu 1, 2, dan 3. Dan itu kemudian terlihat dari apa yang mereka lakukan menarik hati para pemilih-pemilih muda gitu ya dalam berbagai bentuk, baik dalam berbagai media, dalam berbagai statement mereka berusaha untuk merayu, menggait para pemilih-pemilih muda. Bukan hanya capresnya, calegnya juga demikian ya. Ya kita melihat oke kita melihat sudah mulai agak ada hal-hal yang unik yang mereka sampaikan ya. Kalau dulu kan mungkin teringat yang 5 tahun sebelumnya gitu ya, ya kita masih lebih konvensional ya. Kamu tempel aja fotomu di pohon lah, pajang di mana lah gitu kan. Tidak begitu masif penggunaan media sosial dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang itu ada pergeseran yang cukup signifikan ya, bagaimana cara mereka tanda kutip mempromosikan diri mereka sendiri, khususnya kepada anak-anak muda, ya kan? Ya tidak dengan gaya-gaya dulu. Anak-anak muda sekarang kan mungkin lebih, tadi sudah disampaikan dalam video itu ya, lebih lebih eh, lebih ingin dilibatkan, ya, tidak hanya ingin digiring ke TPS kemudian dibiarkan gitu ya, tapi mereka ingin dilibatkan untuk proses-proses yang ada. Nah, mungkin untuk Arga dan Sahmen kan kemarin sudah bisa memilih ya kemarin ya, Arga ya, Sahmen ya sudah bisa untuk memberikan suaranya ya. Itu ini yang pertama, ini pertama kali berarti ya? Kalau untuk Pilpres ini yang pertama, Bang. Pertama ya, Samen juga ya, pertama ya. Iya bang. Eh, Oke. yang pertama ya. Oke, ini yang pertama. Berarti aku itu dulu pertama ikut pemilu itu 2000 SBY ya, 2009. Oh iya. 2004 deh, 2004. Inilah yang keempat kali. Iya, yang kelima deh. Yang kelima, 2 periode SBY, 2 periode Jokowi, sekarang periode yang baru. Oke. Mungkin dari ini ya, dari fenomena yang kita lihat sekarang ini, ada banyaknya pemilih muda yang terlibat ya. Mungkin kita bisa cerita ya, mungkin dari Sahmen mungkin bisa 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 berbagi kira-kira pengalaman yang eh, eh, dialami dalam proses sebelum bahkan sampai memberikan pilihan gitu ya. Mungkin bisa cerita apa yang kemudian muncul di dalam pikiran Sahmen ketika akan memberikan hak pilih nanti 2024, atau mungkin ada yang dilakukan, atau kira-kira ada nggak yang menarik yang mungkin bisa diceritakan kepada kita, mungkin kira-kira Sahmen. Oke, terima kasih Bang. Em, Kalau aku ya khususnya dalam kalangan anak muda gitu ya, terus aku pribadi gitu kan, sebelum mendekati hari-hari pemilu kemarin mungkin apa ya, agak lama di fase swing voters gitu kan. Jadi kadang ini Voter, oke. ya, jadi paslon yang ini menunjukkan kelebihannya gitu kan, kebaikannya gitu kan. Jadi oh, kayaknya ini nih, terus yang lain juga em, menunjukkan kelebihannya gitu kan bang. Itu cari tahunya di mana, Min? Cari tahunya lewat medsos atau dengar dari teman atau gimana? Cari tahu Ya ini tadi, cari tahu pasal-pasal itu. karena kan kita ini juga ya bang, maksudnya kebetulan aku kan juga punya teman-teman dari berbagai suku, berbagai agama gitu kan. Jadi Oke. bisa dari media sosial dan ada teman-teman bahwa dikatakan bahwasanya yang ini gini-gini loh. Nah jadi kayak membuka pikiran gitu kan. Jadi eh, pernah di masa swing voters gitu kan. Dan kemudian eh, sampai karena aku bingung nih kan bang, ini yang benar yang mana ini? Jadi semua masuk kan. Oke. Jadi aku memutuskan untuk apa ya, mencari tahu sendiri gitu ya. Jadi Oke, menarik. aku mencoba diriku menjadi seorang yang kritis, tapi eh, tidak menjadi apa ya, di satu kubu doang gitu. Jadi eh, terhadap paslon yang lain, misalnya untuk cawapres ataupun capresnya gitu kan, kita nggak apa ya, nggak buta gitu sama sama yang lain gitu. Walaupun misalnya kita memiliki satu, oh ini nih cocok, cuman kita tetap mempertimbangkan dari pasangan-pasangan yang lain misalnya ataupun caleg-caleg yang lain. Eh, dan ya aku bersyukur ya, jadi menjadi pemilih yang kritis lah gitu loh. Jadi nggak cuman apa yang dikatakan orang. Kemudian aku juga berpikir bahwasanya eh,
karena aku mahasiswa, otomatis ada banyak sekali teman-temanku yang masih masih muda. Jadi benar-benar generasi-generasi yang 60% tadi gitu, yang masih muda-muda gitu kan. Kemudian aku tukar pikiran sama teman-teman yang lain. Aku menemukan ternyata aku pernah dengar statement bahwasanya ternyata cuma 20% pemilih di Indonesia ini yang benar-benar kritis gitu. Dan Oke. em, dari masa-masa pemilu kemarin, aku pikir ya juga sih ya. Ternyata benar gitu. Aku ketemu ketemu teman-temanku yang em, dalam halnya kami berdiskusi, ketika kami berdiskusi apa ya? Mereka cuman tidak bisa dikatakan tidak kritis seperti itu kan, karena jika ditanya ini gimana, sebenarnya nggak ada bukti yang kuat gitu. Jadi aku berpikir sedih juga sebenarnya dalam hal ini gitu kan, sebagai anak muda. Dalam hal ini kan anak muda yang meneruskan bangsa gitu, ngomong jadi pemimpin di masa depan. Tapi yang aku nilai ya, dari ini nggak tahu ya, dari secara anak muda keseluruhan, karena Oke. ini aku menilai dari circleku, Iya, dari iya. teman-temanku, aku menilai apa ya, anak muda itu dalam menentukan pilihannya belum belum kritis gitu, belum ada aku nih pilih pilih seseorang atau satu kubu gitu karena mereka ini gitu, positifnya ini. Dan aku tidak kalau misalnya kita berbicara kritis ya, eh, pasti kita nggak hanya apa ya, melihat sisi positif, pasti ada negatif gitu kan, karena itulah yang membuat apa ya, jadi penilaian jadi luas gitu kan. Aku lihat Hmm. anak-anak muda ya, terkhusus teman-temanku, em, belum memiliki apa ya, pemikiran yang apa yang menguntungkan bagi mereka, misalnya program-program apa yang menguntungkan bagi mereka, apa yang program-program apa yang relate untuk mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Dan ya aku menyimpulkan seperti itu sih bang. Jadi untuk memiliki generasi yang kritis sepertinya saat ini belum tercapai. Oke. Jadi kalau kalau di keluarga sendiri gimana, Men? Ada nggak pembicaraan-pembicaraan yang kemudian itu juga mempengaruhi mempengaruhi oke, kayaknya aku lebih yakin ke sini atau gimana? Ada nggak di keluarga bicara-bicarakan terkait dengan pemilu gitu, di keluarga sendiri? Iya, kalau di keluarga ya, kebetulan dari keluarga belum ada yang di bidang politik, jadi nggak ada tekanan lagi, nggak ada intervensi gitu kan. Dan Oke, oke. ya sering sekali aku mengingatkan gitu sama keluarga gitu. Jangan apa ya, memilih mereka pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang em, apalagi sekarang ini kan money politik ya. Jadi jangan milih yang ini doang, yang memberikan apa yang bisa diberikan sekarang gitu. Dan aku mengingatkan bahwasanya ketika kita memilih pemimpin yang kita dapat percaya gitu kan, yakinlah bahwasanya apa yang mereka berikan sekarang itu akan lebih besar yang bisa diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang bisa kita percaya ketika mereka sudah menjabat nanti. Misalnya ketika mereka misalnya memberikan uang gitu kan, serangan fajar gitu, 200.000 misalnya. Aku bilang ketika nanti kita memilih pemimpin-pemimpin yang tidak seperti itu, yang dapat kita percaya, yakinlah yang diberikan sama kita dan itu akan lebih besar. Dan itu memang sudah diamanatkan ya. Kalau ini kan mereka udah memimpin kan. Eh, sudah diamanatkan oleh negara untuk disalurkan kepada masyarakat, masyarakat kepada rakyatnya. Dan aku yakin itu lebih besar dari situ bahkan. Gitu sih, Bang. Oke. Ya bang. Nah, kalau keluarga sendiri gimana? Perspektifnya dari yang tadi tanyakan tadi tentang apa namanya, tentang pemilu, apa yang kemudian pengalaman dan bagaimana keluarga pengaruh dan sebagainya gimana? Harga mungkin boleh cerita? Oh, kalau saya sih bang, menurut saya dari apa yang saya lihat dan apa yang saya amati kan bang, Oke, oke. kalau di pemilu 2024 ini pemenangnya itu adalah yang tim komunikasinya itu bagus. Oke. Nah itu. Jadi tim komunikasi ini dia yang menarik perhatian kalangan anak muda, gitu bang. Hmm. Mungkin pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu 2014 yang masih banyak orang-orang yang sebelum tahun 98 gitu, tahun 98 gitu bang. Betul, betul, benar-benar. Nah, jadi mungkin yang mulai dari tahun 98 sampai 2024 berapa ini? Kira-kira 26 tahun gitu kan bang. Masih belum merasakan apa yang terjadi pada tahun 98 gitu bang. Nah, oke. Nah, jadi di sinilah kita belum mengetahui gimana peristiwa 98 itu bang. Jadi mungkin di sinilah yang
pengaruh TikTok, pengaruh Instagram, pengaruh pengaruh Facebook juga ya, pengaruh Facebook. Twitter. Jadi yang memainkan tim pemenangan, yang memainkan media apa ini bang, media sosial ini, mungkin dia lah tim yang pemenang pemilu 2024 ini bang, gitu bang. Kalau pengalaman sendiri gimana, Ben? Waktu sebelum memilih sampai kemudian menentukan pilihan, apa yang Kalau kemudian, apakah ada melakukan riset atau apa gitu untuk mencari tahu, atau bagaimana melihat teman-temannya yang lain dalam menentukan pilihan? kalau sebelum memilih kan bang, kayaknya pun kan ada juga gitu bang perdebatan di tongkrongan gitu kan bang. Oke, Nah, seru-seru. mungkin mungkin perdebatan mungkin terjadi antara 2 dan 3 gitu bang. Iya. Nah, mungkin Aku dulu gitu, habis debat, habis acara debat itu aku debat sama temanku lagi debat lagi itu lama. bang. Ah, Mungkin perdebatan kami dulu antara 2 dan 3. Mungkin kami tanpa 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 merendahkan paslon satu, mungkin yang mungkin jauh dari sisi ideologi kami, mungkin di kalangan-kalangan kami, mungkin kami cintanya itu yang keberlanjutan gitu bang. Mungkin kami cinta yang keberlanjutan gitu. Jadi kalau saya melihat, kan kami memang fans fans Jokowi gitu bang. Oke. Nah jadi kalau saya melihat selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi mungkin, nah tahun pertama sampai di tahun ke-9 ini mungkin menurut saya mungkin untuk segi pembangunan, mungkin dari dan segi segi pembangunan, segi sosial, segi ekonomi, mungkin mungkin lumayan lah bang. Tapi mungkin kalau di bagian titik demokrasi, mungkin mungkin di sini mungkin sisi yang melumpuhkan demokrasi mungkin bang, di 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 akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini bang, gitu. Jadi dulu saya juga fans juga gitu bang sama Pak Prabowo gitu, di waktu awal masuk Pak Prabowo gitu ke kabinet gitu kan, wow gitu, orang besar gitu kan mau gitu datang untuk membangun negeri gitu, orang yang punya kekuatan gitu, orang yang punya partai, orang besar gitu mau mungkin masuk ke lawan gitu bang, dengan mengecilkan, dengan merendahkan mungkin, me, gimana ya bilangnya, mungkin dengan merendahkan hatinya gitu masuk ke lawannya gitu bang. Nah jadi di situ bang, kalau saya melihatnya saya impress gitu bang. Oke. Nah mungkin mungkin dengan masuknya, dengan ini bang, dengan peraturan diubahnya gitu yang 40 tahun ke ini ke Bawah, dengan di diubahnya bawah 40 tapi sudah menjabat ya. dengan pejabat daerah gitu, mungkin wow gitu kan. Sementara kalau menurut saya itu bang, di antara politik dan hukum, lebih tinggi itu menurut saya hukum. Hukum itu menurut saya, hukum sebagai panglima politik gitu, yang mengatur negara ini hukum, bukan politik bang. Kecuali kita di Oke. negara, kecuali kita di negara apa gitu, di negara monarki gitu. Kalau di negara monarki, politik yang mempercayai hukum. Tapi kita ini hidup di negara demokrasi yang gini bang, yang hukum hukum adalah panglima gitu bang. Oke, menarik, menarik. Dan Paskia boleh join loh. Paskia ini teman-teman Arga atau Samen kah? Temanku bang, temanku Oke, halo boleh, Paskia. dari Ini apa? perkantas juga. Aparanya Halo. Arga sama-sama Damani ya kan? Kalau Apa aparanya itu Paskia? enggak bang. Dari mana Paskia, mana? Dari asalnya? Oh, kalau asal dari Sidikalang bang. Oh, Sidikalang. Oh, iya, oke, oke. Iya. Baik, ya. Sekampung sama teman hidup saya rupanya. Iya bang. Oke. Ya, silakan join ya Paskia ya. Ini menarik tadi, Arga menyambungkan tadi. Nah, kalau dari sisi keluarga sendiri gimana nih? Ada nggak yang juga memberikan inputan? Oh ini aja deh, ini lebih ini atau gimana? Ada nggak diskusi-diskusi di tengah keluarga gitu? Oh, kalau di segi keluarga mungkin bang, kan kami itu pun ibaratnya kami mungkin keluarga PNS gitu bang. Jadi Oke. kalau keluarga Oke. PNS mungkin tanpa memberitahu, mungkin lebih ke ada target gitu bang. Di tempat kami itu gitu bang, lebih ke ada target untuk memenangkan paslon tertentu gitu bang. Oh, lebih ke itu ya. Oh, Mungkin oke, oke, kalau oke, oke. di keluarga pun bang,
hanya saya yang berbeda sendiri gitu bang. Oh, oke. Seru itu ya kan. Untung nggak masuk berita pula ya. Kan ada yang nggak diakui anak ada gitu ya. Ya itu aduh, luar biasa itu. Nah, tapi yang menarik ini, tadi kan presiden, wakil presiden. Nah, eh, waktu memilih caleg itu kan ada DPRD, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPR RI, DPD. Nah, aku tanya lu salah satu ini, Arga Sahmen Paske ini. Dari 4 ini, ada nggak yang memang kalian kenal? Atau hanya, udahlah daripada nggak ada yang kupilih, nilai kupilih ya. Ada nggak yang kalian kenal? Gimana ini? Coba Paskia, gimana Paskia? Ada nggak yang dikenal dari 4 ini? Kalau yang Waktu memilih. dikenal ada sih bang, kayak misalnya DPR RI kemarin aku milih Jarod bang karena Ada yang aku dikenal juga ya? mengenal dan aku juga suka latar belakang partai PDI bang. Oh, oke. Kalau Arga sama Samen, Dan ada nggak yang dikenal? Kalau DPR RI mungkin lebih, iya ya, karena nasional itu ya. Mau nggak mau mereka harus berani kan. Tapi memang yang kayak DPR RI atau DPRD, kabupaten kota, provinsi, DPD, ada nggak yang dikenal waktu memilih itu? Ya kalau misalnya saya kan bang, kalau misalnya DPD ini kan bang per provinsi gitu kan bang, 4 sisa Iya. provinsi kan. Nah jadi saya itu hanya satu yang saya lihat bang. Itu pun karena karena lewat lewat ininya lewat apa namanya? Lewat kampanyenya, lewat kampanye TikTok gitu bang. Oh, Nah, oke, oke, TikTok ya. Sip, sip, sip. Menarik ya. Kalau Samen? Eh, Kalau aku em, hampir semua sih bang, maksudnya yang daerah cari tahu kan, karena kan ada juga ya itu biasanya di ini di apa namanya di spanduk-spanduk atau eh, media inilah media untuk ini kan caleg mereka untuk kampanye mereka gitu kan, media kampanye yang dijumpai gitu kan. Dan aku cari tahu juga sih biasanya oh ini nih programnya apa gitu, fokusnya di apa. Kemarin aku untuk apa ya DPRD Kota Medan ya kalau nggak salah, Kota Medan sama eh, yang untuk provinsi itu aku benar-benar ini sih saya cari tahu gitu kan mereka fokusnya di apa gitu. Dan kalau menurut aku itu bagus gitu kan, aku ini sih bang aku pilih gitu. Dan kemarin Oh, eh, eh, jadi yang dipilih ada alasannya semua lah, nggak cuman karena kayak kayak misalnya Komeng kemarin kan karena lihat jadi lucu jadi dipilih nggak gitu. iya ya. Ada yang dilakukan ya untuk mencari tahu dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kalau kita bergeser ke ini kan ada proses proses tahapan pemilu itu kan ada ya. Tahapan pemilu yang dipersiapkan oleh KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Itu kan ada tahapan-tahapan pemilu, apa namanya, pendaftaran, lalu kemudian juga masa kampanye, masa tenang, sampai kemudian masa pencoblosan. Nah, kira-kira teman-teman eh, tahu nggak ada tahapan-tahapan itu? Dari yang kalian lihat, tahu nggak bahwa oh sekarang sudah tahapan ini, oh sekarang proses kampanye, oh sekarang sudah selesai kampanye, tahapannya tahapan peserta tenang ini dan sebagainya. Teman-teman tahu nggak itu kira-kira? tahu bang. Tahu ya. Jadi apa namanya itu kan sebetulnya dipersiapkan sedemikian rupa untuk ya tujuannya satu ya, tujuannya untuk semakin banyak orang terlibat di dalam apa namanya proses proses pemilihan ini ya, bahwa ada proses tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kemudian ke apa namanya sampai kepada pencoblosan gitu ya. Oke, menarik tadi dari yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan bagaimana melihat pemilu kali ini, lalu kemudian pengalaman yang dialami terlibat di dalam pemilu kali ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat proses yang sudah berjalan saat ini, lalu kemudian ada banyak anak-anak muda yang terlibat gitu ya. Tadi mungkin Samin sudah cerita gitu ya tentang bagaimana dia melihat teman-temannya sama sama anak muda. Nah, kalau Arga, bagaimana pandangannya tentang partisipasi atau kepedulian anak-anak muda terhadap proses politik yang baru kita lalui saat ini dari amatan yang dilakukan, Arga? Kalau kepedulian anak muda bang, kalau di lingkungan saya itu bang, saya rasa lumayan bang kalau di lingkungan mahasiswa ini bang. Partisipasi politik memang setiap setiap saya ibaratnya nonton debat gitu bang di tongkrong itu kan bang. Perhatian anak muda memang lumayan bang tertuju terhadap politik bang di pemilu kali ini kalau menurut saya bang. Ya, ya. Jadi
eh, kan itu ada sekarang fenomena, aku pernah baca itu fenomena FOMO ya di kalangan pemilih muda. Kira-kira kan seberapa nggak dengan pandangan itu? Bahwasannya anak muda itu ya ikut-ikutan aja, dia FOMO aja, daripada dia ini kan dia milih ini. Gimana pandangan kalian tentang fenomena itu, deh? Tentang FOMO tadi kalangan anak-anak muda. Mungkin Samen boleh cerita. Ya bang, kalau ini ya namanya anak muda pasti nggak ini ya, nggak lepas dari media sosial gitu kan, yang benar-benar Ya, jadikan betul betul. media utama kampanye dalam apa ya, eh, pemilihan saat inilah gitu kan. Em, aku sependapat gitu, bahwasannya ada banyak sekali terkhusus anak muda yang terjebak dalam FOMO gitu kan, dan alasannya apa gitu dari kebanyakan teman-teman, aku aja diskusi gitu kan, dan dalam ruang lingkup kami diskusi ada banyak sekali teman-teman yang apa ya, mereka nggak tahu gitu apa yang jadi, kembali lagi ya maksudnya, apa misalnya program kerja mereka, apa visi dan misi gitu, karena dilihat di media sosial gitu kan, misalnya ini tersakiti dan sekarang saatnya dia membalas dengan prestasi gitu, nah misalnya. Jadi orang merasa iba gitu kan, oh aku Oke. harus milih ini, aku harus kasih kesempatan. Jadi lebih ke kenapa dikatakan FOMO, karena tidak objektif kali mungkin ya. Jadi Oh, belum oke. punya Dirian gitu ya. Kalau Arga gimana Kak memandangnya fenomena FOMO ini Kak? Oh, kalau pertanyaannya Pandangannya. takut ketinggalan gitu kan bang? Komen kan bang? Itu bang. Iya, heeh, heeh. Ya, aku Tahu. tinggal akhirnya jadi ngikut aja dia gitu. Nah, ya kembali seperti yang tadi itu sih bang. Kalau menurutku bang, yang tadi yang pertama aku bilang bang, memang desain ini bang, desain desain komunikasi politik ini memang bang sangat mempengaruhi kali bang di pemilu 2024 ini bang, menurutku bang. Kunci Untuk ya, ya bang, kunci ya. kunci utama itu memang Pemanfaatan medsos tadi ya. ya bang. Ah, kita pun kan bang belajar dari, kalau saya lihat di media sosial kan bang, belajar dari pemilu Filipina bang, pemilu Filipina yang kemarin yang menang Bambang Marcos, mantan anak presiden Filipina juga bang. Nah, jadi di situ pun bang mungkin komunikasi politik ini mungkin bang sangat mempengaruhi kali bang, komunikasi politik ini. Jadi di dalam komunikasi politik ini yang tersampaikan ke anak-anak muda ini bang, jadi anak-anak muda ini jadi tertarik gitu bang, interest gitu tentang apa itu yang namanya politik bang, gitu sih bang. Oke, ya ya. Berarti memang fenomena itu muncul, bisa memang ada yang menjadi FOMO karena dia tidak melakukan riset, atau yang kedua ada dari faktor si calon-calon ini ya memanfaatkan Iya. medsos ini sehingga orang akhirnya apa namanya tertarik, akhirnya memilih yang A atau yang B, itu kira-kira gitu ya. Oke, dan kemudian kan teman-teman tahu ya bahwasannya yang melaksanakan pemilu ini kan KPU ya, Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Eh, Kelihatannya mungkin dalam proses apa namanya, dalam proses pemilu kemarin tidak ada kesulitan ya, tidak ada maksudnya kondisi tidak terdaftar, tidak ada ya, kita mengalami itu ya. Namaku nggak ada muncul gitu, tidak ada ya mengalami itu ya. Nah, Nah, kalau kita ke penyelenggara pemilu ini, kira-kira menurut teman-teman ini kan ini kan kita sebentar lagi kan kita masih ada lagi nih satu tugas kita nih, memilih bulan 11 ya November, memilih kepala daerah ya kan, memilih pemimpin daerah gitu ya. Yang sebentar lagi akan masuk. Nah, tapi kita nggak bahas yang terkait dengan pemilihan itu, tapi kita ingin dengar kira-kira dari teman-teman sekalian apa yang bisa menjadi masukan evaluasi kepada KPU yang mungkin bisa disampaikan, yang kemudian apa yang harus mereka perbaiki supaya anak-anak muda ini aware dan tertarik untuk memberikan hak suaranya ketika melaksanakan pemilu. Apa mungkin ada nggak yang masukan yang bisa diberikan kira-kira? Dari gimana, Min, kira-kira? kalau dari aku bang, mungkin ini ya, namanya KPU kan, yang menyelenggara pemilu, penghubung antara eh, calon-calon pemimpin di pemerintahan dan Dan rakyat gitu pemilihnya, kan. dengan Tapi rakyat. yang ya, yang yang menurutku masih kurang gitu dari KPU, mungkin di bagian edukasi gitu kan sama masyarakat. Edukasi sama Em, anak Kira-kira muda khususnya. ya, kira-kira pemimpin
pemimpin gimana yang harus kita pilih gitu kan. Dan namanya pemimpin untuk kepentingan negara pasti harus memiliki hal-hal yang baik itu. Dan apakah hal-hal yang baik itu hanya hanya apa ya, hanya kata-kata semata gitu kan, bukan bukti nyata. Menurutku peran KPU dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu kan, harus memilih pemimpin yang bagaimana yang baik untuk kepentingan negara selanjutnya itu belum belum apa ya, belum optimal gitu bang. Jadi Iya. eh, edukasi misalnya yang tadi kan berhubungan dengan FOMO, eh, ya itu harus harus di apa ya, disebarkan lagi gitu oleh KPU terkhususnya sebagai penyelenggara dalam hal ini. Dan itu masih kurang sih menurutku bang, penyampaian mereka kepada Masyarakat rakyat. khususnya ke anak-anak muda ya, khususnya anak muda dalam konteks ini ya. Benar-benar. Kalau harga gimana nggak? Ada kira-kira yang bisa dimasukkan atau evaluasi terhadap KPU? Gimana nih mengenai anak muda? Mungkin ada yang masih rasa kurang gitu. Mungkin Bang saya berbeda pandangan di sini ya Bang, mungkin Oke, berbeda boleh pandangan. boleh. Ya, bebas ini. Wah seru nih. Peranan siapa sih ini yang gini meng-hire anak muda supaya gini Bang, supaya politik itu lebih menarik? Di situ tugas partai politik sih Bang kalau menurut saya Bang. Lebih ke partai politik. Iya Oke. Bang, Apa lebih kritiknya kira-kira, Ben? Enggak. apa? Apa kritiknya ke partai politik ini? Apa perannya? Nah, yang masih kurang. Kalau tugas menempatkan orang-orang yang ya Bang, menempatkan orang-orang yang kompeten gitu Bang, menempatkan orang-orang yang kredibel gitu di apa ya Bang, di posisi calegnya gitu Bang mungkin Bang. Kalau menurut saya gitu sih Bang. Oh iya, iya. Menarik ini. Jadi memang ya bukan hanya KPU ya, semua berperan ya dalam apa namanya menggait partisipasi anak muda. Walaupun negara memberikan amanah kepada KPU dan juga memberikan pesan kepada partai politik juga untuk terlibat di dalam menjangkau, tapi juga ada peran dari anak muda itu sendiri di dalam apa proaktif mencari tahu ya sehingga apa namanya partisipasi anak-anak muda ini semakin semakin meningkat ya khususnya di sekarang ini kita melihat memang sudah kelihatan ada dari survei yang ada kelihatan ada peningkatan ya jumlah pemilih tapi angka angka peningkatan pemilih muda mungkin belum bisa dibandingkan dengan pemilu sebelumnya karena apa namanya pemilih muda terbanyak kan baru mulai 2024 gitu ya. Tapi kalau dari segi jumlah pemilih muda kelihatan ada peningkatan dan semoga ini tetap tetap bahkan semakin meningkat ya ketika nanti akan nanti memilih kepala daerahnya masing-masing di apakah gubernur, bupati dan juga wali kota. Oke, nah teman-teman ini kan sudah hampir selesai ya tahapan tahapan pemilihan pemilu ya. Nanti sebentar lagi KPU akan menetapkan siapa yang akan ditetapkan sebagai capres dan calon wakil presiden ya nanti di bulan Maret. Meskipun nanti ada tahapan berikutnya seperti sengketa di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya sampai nanti apa namanya keluar putusan MK, lalu kemudian nanti ada tahapan pelantikan calon terpilih nanti di tanggal 20 Oktober. Ini kan akan terus berjalan. Nah, kira-kira nah ini sebagai sebagai apa ya? Karena kita sudah sampai di penghujung. Nggak terasa ini ya. Seru juga omong-omong sampai penghujung. Apa yang menjadi harapan kawan-kawan nih kepada siapapun nanti yang akan terpilih baik sebagai presiden wapres dan juga caleg-caleg yang sudah kita tunjuk kepada bangsa ini apa yang kemudian menjadi harapan kita kepada mereka. Mungkin dari Arga nih, apa yang menjadi harapan Pak Arga nih dari nanti ke depan untuk calon-calon yang sudah akan diputuskan sebagai pemenang nanti? Oh, mungkin harapan bagi saya sih Bang, yang pertama itu memang yang pertama dan paling utama itu menurut Bang demokrasi sih Bang. Demokrasi itu harapan saya mau jangan mati sih Bang, demokrasi. Baru yang kedua itu tentang hukum. Ada baiknya memang hukum Bang sebagai panglima memang Bang. Jangan dengan ada ibaratnya kebutuhan saya tentang sesuatunya hukum dengan secepat itu bisa diganti. Sementara Bang kalau menurut peraturannya itu hukum itu dibuat sekarang untuk periode yang akan datang, untuk periode yang selanjutnya gitu Bang, untuk 5 tahun yang ke depan. Mau jangan terjadi gitu lagi Bang. Baru untuk apa lagi Bang? Caleg-caleg Untuk caleg, untuk caleg itu Bang, eh, jangan ketangkap KPK lagi sebagai hati-hati ya kan.
Untuk caleg sih bang, ya gimana bang caleg? Kalau caleg pun kan bang, dia kebanyakan bang caleg ini bang mengeluarkan uang juga bang, ya kan Ya. bang. Kalau nggak mengeluarkan uang juga, memang orang itu memang kalah juga. Karena itu kan bang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat juga bang. Masyarakat Indonesia bang masih masih tertarik dengan Sebagian besar ya, sebagian masyarakat ya, sebagian sebagian masyarakat. besar. Jadi mau nggak mau bang, kalau ada pun keinginan kita gitu bang, mau jadi DPR gitu, mau jadi apa gitu bang. Memang kita pun bang mengenal apa kebutuhan masyarakat kita bang gitu bang. Nah, Untuk saat ini menarik. kebutuhan masyarakat kita masih itu bang, masih Iya, ini memang keprihatinan kita bersama ini ya. Ini tantangan juga nih bagi anak muda nanti. Bisa nggak jadi caleg tanpa harus melakukan money politik ya? mungkin Mungkin kalau kan? di daerah saya bang, di kabupaten saya misalnya bang, di di dapil saya gitu nggak bisa bang, Oh, ya. Nggak bisa ya? Bro. nggak Waduh. bisa. Di Yang kita ingat sekarang misalnya ketokohan itu bang belum ha- cukup juga. harus didompol dengan itu bang, gitu. Nggak cukup ya. Nggak Nggak cukup cukup. hanya ketokohan. Kecuali mungkin sudah terkenal ya kayak Komeng ya. Dia nggak keluar biaya apa-apa. Ya, kalau itu kan bang, nggak mungkin satu Jawa Barat bang diwanginya kan bang, nggak mungkin itu bang. Dia langsung tanpa modal ya kalau ceritanya ya. Menarik, Ada juga menarik modal ini. itu bang. Kalau itu ada Kalau juga modalnya. Yang ada, modal terkenal kan ada juga gitu bang. iya, ada modalnya ya. Ada ketokohan yang nggak cukup harus dengan uang, ada yang dengan modal Ya. apa namanya terkenal dan cukup dan sebagainya. Dan itu banyak ya caleg-caleg sekarang karena terkenal dan sebagainya. Nah kalau Samen gimana, Men? Apa kira-kira harapannya dengan pemilu yang sudah berjalan ini? Emang kalau harapanku ya untuk mereka lah nanti pemimpin-pemimpin pemerintahan gitu kan, caleg-caleg, juga capres dan cawapres kita nanti yang terpilih. Harapannya yang pertama mungkin mereka harus menjadi contoh lah untuk rakyat-rakyatnya gitu kan. Jangan mereka yang jadi pemimpin malah mereka yang lebih buruk daripada rakyatnya gitu. Misalnya tadi yang perilaku-perilaku korupsi atau perilaku-perilaku yang menyimpang yang lainnya. Kemudian yang kedua mungkin kalau udah menjabat jangan lupa lah gitu sama rakyatnya gitu. Mereka juga terpilih kan karena rakyatnya gitu. Jadi diutamakanlah kepentingan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Itu aja sih mungkin. Oh, oke. Itu yang menjadi harapannya ya. Oke, kalau Paskia gimana nih? Apa yang menjadi harapannya nanti kepada pemimpin setelah pemilu selesai, apa menjadi harapannya kepada para pemimpin dan para caleg-caleg yang nanti akan terpilih nanti untuk bangsa ini? Kalau kalau untuk eh, pemimpin kita, aku rasa bang, yang semoga mereka ingat akan janji-janjinya yang udah dijalankan dan juga mereka memerintah dengan apa yang telah mereka sampaikan dari visi misi mereka yang mulai dari debat pertama hingga debat terakhir kemarin itu bang. Semoga sesuai harapan lah bang, dan juga jadi contoh bagi masyarakat dan jadi contoh juga dari Indonesia untuk ke luar negeri juga bang. Misalnya kan pemimpin itulah cerminan dari negara sendiri. Semoga mereka nggak buat malu ketika nanti misalnya berdebat di PBB ataupun yang lain. Dan untuk caleg bang, mungkin harapannya masih nggak berharap banyak sih bang, karena mulai dari itu kabupaten hingga pusat, jadi nggak bisa berharap banyak. Tapi ada sih akhir-akhir ini aku lihat bang, caleg-caleg itu yang mereka bukan 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 apa ya, bukan pakai money politik. Tapi misalnya aku kayak suka ke Denab itu pula bang, dia langsung datang terjun ke lapangan untuk kampanye gitu loh bang, gitu-gitu loh mungkin. Dan juga pokoknya kalau ke caleg aku kurang berharap banyak loh bang, cuman nggak berharap gitu. Itu ya mungkin Oh, bang. menarik Caleg ya ya. maksudnya. Bahkan sebenarnya banyak undang-undang kita kan sebenarnya dibahas sama caleg kan, tapi justru kita tidak terlalu terlalu berharap sama caleg padahal gitu ya. Iya, menarik memang. Jadi kalau kita lihat memang nanti eh, dari sisi legislasi ya, caleg-caleg ini yang akan menyuarakan aspirasi-aspirasi Ah, masyarakat gitu ya, wakil rakyat ya. Tapi di sisi lain proses yang mereka jalani sampai mereka menjadi caleg itu yang kemudian membuat kita agak pesimis mereka bisa
mempertanggungjawabkan amanah yang kita berikan tadi, Fik. Ini memang salah satu keprihatinan kita juga, dan yang memang perlu kita diskusikan lebih mendalam lagi. Kenapa situasi ini bisa terjadi gitu ya? Jadi turunnya kepercayaan para pemilih atau masyarakat terhadap caleg-caleg kita ini. Faktornya mungkin banyak gitu ya. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi yang buat kita makin pesimis kira-kira mereka ini. Belum lagi masalah gaya hidup dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang masih idealis, ada juga yang masih di rule-nya, ya di tengah-tengah banyaknya yang mungkin kurang begitu baik gitu ya. Menarik juga ini ya, situasinya seperti ini. Dan yang menariknya juga ya, caleg untuk saat ini baik di DPR, DPRD, kabupaten kota provinsi, DPD itu banyak anak-anak muda. Nah, kira-kira bisa nggak mereka berbeda gitu ya? Kita nggak tahu ya. Karena ini kan untuk pertama kalinya banyak caleg-caleg muda, orang-orang baru yang masuk ke politik gitu ya. Harapan kita tentu mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya kepada bangsa inilah untuk lebih baik gitu ya. Menarik sekali teman-teman sekalian. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi terlihat memang apa ya? Saya sih menangkapnya ya satu negeri ini masih berjalan ke arah yang semakin baik gitu ya. Ditandai dengan adanya orang-orang yang masih ingin berpartisipasi dalam bentuknya tadi ya, memberikan suaranya dalam pemilu. Teman-teman tadi cerita ada yang bahkan sudah melakukan riset, melakukan A dan B, sampai kemudian juga menetapkan pilihan gitu ya. Lalu kemudian juga menitipkan harapan kepada orang-orang yang terpilih. Tujuannya tentu satu ya, supaya bangsa ini juga semakin berdaulat, adil, makmur, sejahtera gitu ya. Kalau Frans Magnus Suseno kan bilang ya, pemilu itu bukan pemilik itu bukan untuk memilih yang terbaik ya, kalau katanya ya, tapi untuk mencegah yang buruk itu berkuasa, kan gitu katanya. Nah, itu yang kemudian kita aminkan ya, kita harapkan nanti, siapapun nanti yang terpilih, dan siapapun nanti yang terpilih, itulah hasil dari suara rakyat gitu ya. Dan kita diajak juga untuk menerima gitu ya, menerima kalau sudah diputuskan misalnya seperti itu. Nah, kita berharap siapapun nanti yang terpilih betul-betul bisa membawa bangsa ini semakin lebih baik, gitu ya. Termasuk juga kepada caleg-calegnya tadi, gitu ya. Jadi jangan justru orang-orang yang buruk nanti yang berkuasa dan sebagainya. Tapi semoga apa yang tadi disampaikan oleh si Frans Magnus tadi, bahwa ya kita bukan sedang memilih yang terbaik, gitu ya, tapi kita sedang memilih mencegah yang terburuk itu berkuasa, ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, Arga, Sahmen, Paskia ya, sebagaimana kesepakatan tadi, karena sudah jam 3 memang banyak sekali yang ingin digali, ingin didalami gitu ya. Tapi kita memikirkan tidak terlalu lama kita konsepkan supaya memang baik yang nanti akan melihat boleh mendapatkan meskipun waktu sebentar tapi mendapatkan banyak perspektif tentang bagaimana peran, pandangan, pengalaman anak-anak muda di dalam pemilu 2024 kali ini yang sudah berlangsung, dan kita bersyukur sudah berjalan dengan aman ya. Oke, tadi sudah disampaikan harapan-harapannya, dan mungkin itu juga sebagai closing statement juga ya dari teman-teman, dari Arga, dari Sahmen, dari Paskia ya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih teman-teman, apresiasi ya, atas waktu, atas setiap hal yang disampaikan tadi di dalam ruang warkop virtual ini ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan manfaat bagi orang-orang nanti yang akan mendengarkan ya. Sekali lagi terima kasih. Ada yang mau sampaikan, Topik? Oh iya, mungkin terakhir lah ya, kayak debat presiden. Kalau mau ngasih nilai pemilu kali 2024, berapa nilainya? Dari Dari 1 skala sampai berapa nih? 10. 1 sampai 10 aja. Oke. Berapa scoringnya ya? Sahmen gimana? Scoring. Terserah mulai dari kampanye sampai seluruh keseluruhan pemilu 2024. Silakan. Berapa nilainya menurutmu? Dari aku ya Siapa Bang. dulu? Kalau Boleh, aku boleh. mungkin kalau aku mungkin ini penilaian secara keseluruhan ya, baik Boleh, boleh. dari yang memilih dan penyelenggara mungkin apa ya, 7/10 sih. Oke. Karena yang aku lihat di sini demokrasi ini bukan memilih yang mempunyai kapasitas ya. Jadinya memilih yang disuka jadinya, bukan yang memilih kapasitas. Itu aja. Oke.
Warga? Oh, kalau saya Bang, berapa ya Bang? Kalau saya Bang, macam Pak Anies loh Bang. Yang bilang sama Pak Prabowo 11/100. Gitu ya loh Bang. Oh, 900. Oke. Sip, sip. 100. Ya, Kalau Mas Kia masih join nggak, Mas Kia? 5/10 Bang. 5/10 Oh, ya. 5/10. Oke, oke.